Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Imam Kanafi selaku dosen pengampu matkul filsafat Islam, dan perkenalkan nama saya Wila Estiana dengan NIM 3421059. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu agama dan media massa berdasarkan dengan hakikatnya, cara mendapatkannya, manfaatnya, dan hubungan di antara ketiganya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu. Dalam filsafat, hakikat diartikan inti dari sesuatu yang meskipun sifat-sifat yang melekat padanya dapat berubah-ubah, namun inti tersebut tetap lestari. Adapun kata ilmu diartikan sebagai pengetahuan yang didapat secara ilmiah atau bisa disebutkan bagian dari pengetahuan. Jadi, hakikat ilmu dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendasari atau yang menjadi dasar dari arti atau makna dari ilmu tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan ilmu. Adapun cara mendapatkannya ilmu itu sendiri melalui 3 hal, yaitu pikiran atau akal, lisan atau ucapan, dan tulisan. Yang pertama adalah menulis dan membaca buku-buku, sebab dengan tulisan masyarakat bisa membukukan pemikiran dan keilmuan para ulama yang kemudian menyalinnya untuk disebarluaskan ke berbagai daerah dan masa-masa mendatang. Yang kedua, melalui lisan, yaitu mengimplementasikan atau dikte ilmu tersebut kepada orang lain. Yang ketiga, melalui akal pikiran, seperti ilmu pengertian yang muncul dari pikiran berupa penemuan-penemuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari suatu ilmu. Yang pertama, meraih kesuksesan. Hampir dapat dipastikan keberhasilan atau kesuksesan seseorang selalu berkaitan dengan ilmu yang dimiliki. Yang kedua, bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, memudahkan dalam beribadah. Yang kedua, saya akan menjelaskan hakikat agama. Hakikat agama adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang berkuasa yang dipatuhi oleh hambanya. Tuhan menyampaikan ajarannya lewat wahyu-wahyunya kepada manusia. Di dalam Al-Quran dan hadis, Nabi dinyatakan bahwa agama atau tauhid atau keimanan kepada Allah merupakan fitrah atau potensi dasar bagi manusia. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan agama? Menurut saya, selalu percaya dengan adanya Tuhan, karena semua orang itu memiliki segi pandangan yang berbeda-beda dalam hal mempercayai adanya Tuhan. Selanjutnya, manfaat dari agama. Yang pertama, menjadikan hidup menjadi lebih terarah. Yang kedua, memberikan ketenangan dalam hidup. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan dalam beragama. Yang keempat, menghindarkan diri dari perilaku buruk. Yang kelima, meningkatkan toleransi. Saya akan menjelaskan hakikat media massa. Media massa merupakan sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan informasi ke masyarakat luas. Pada hakikatnya, media massa adalah media saling silang pesan antar massa. Media massa memiliki 4 fungsi, yaitu penyalur informasi, fungsi mendidik, fungsi menghibur, dan fungsi mempengaruhi. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan media massa? Di era informasi saat ini, kebutuhan manusia akan suatu berita, data atau fakta terkait suatu peristiwa atau fenomena tertentu. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan akan informasi tersebut adalah melalui media massa. Selanjutnya, manfaat dari suatu media massa. Yang pertama, mudahnya dalam mendapatkan informasi. Yang kedua, dapat menjangkau informasi ke seluruh belahan dunia. Yang ketiga, masyarakat dapat bersifat kritis. Yang keempat, jika ada gejolak politik, mudah mendapatkan informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara ketiganya. Hubungan dari ketiganya, media baru atau internet, membawa nilai baru dalam beragama bagi sebagian masyarakat. Sehingga dengan kehadiran media baru, sebagian orang cenderung mengambil nilai agama melalui media. Sebagai contoh adalah dengan berkembangnya media online yang menggunakan pendekatan Islam, media ini menggunakan konten yang berajaran Islam. Bahkan seseorang yang ingin mencari referensi Al-Quran dan Al-Hadis hanya perlu mengklik sebuah situs online, maka referensi yang dicari akan muncul. Tak hanya mencari tentang ilmu-ilmu agama saja, bahkan pengetahuan lainnya pun bisa kita cari melalui media massa tersebut. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.